Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Triulan, NIM 2650005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan Arduino. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai pengertian Arduino. Arduino adalah produk terkenal berbasis microcontroller Atmel yang disertai software pendukung untuk melakukan pemrograman dan pengembangan sistem digital dan sistem cerdas, Internet of Things atau IoT, dan robotika. Arduino adalah platform prototipe elektronik sumber terbuka berdasarkan perangkat keras dan perangkat lunak yang fleksibel dan mudah digunakan. Ini ditujukan untuk seniman, desainer, hobis, dan siapapun yang tertarik untuk membuat objek atau lingkungan interaktif. Hardware Arduino memiliki prosesor microcontroller Atmega yang dirilis oleh Atmel AVR, tetapi software yang digunakan memiliki bahasa pemrograman tersendiri. Arduino dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik atau siapapun yang ingin mengembangkan peralatan elektronik interaktif berdasarkan hardware dan software yang fleksibel dan mudah digunakan. Jenis-jenis Arduino ada beberapa macam, yaitu Arduino Uno, Arduino Dui, Arduino Mega, Arduino Vio, Nano, Pro Mini, dan Arduino Micro, dan lain-lain. Arduino Uno merupakan salah satu Arduino yang murah, mudah didapat, dan sering digunakan. Arduino Uno ini dibekali dengan microcontroller Atmega 38P dan versi terakhir yang dibuat adalah versi R3. Modul ini sudah dilengkapi dengan berbagai hal yang dibutuhkan untuk mendukung microcontroller untuk bekerja. Atmega 38 adalah microcontroller keluaran dari Atmel yang mempunyai arsitektur RISC, di mana setiap proses eksekusi data lebih cepat daripada arsitektur CISC. Fitur Arduino Uno yaitu memiliki 130 macam instruksi yang hampir semuanya dieksekusi dalam satu siklus clock, memiliki 32 x 8 bit register serbaguna, memiliki kecepatan akses mencapai 16 Mbps dengan clock 16 MHz, memiliki 32 KB flash memory, dan pada Arduino memiliki bootloader yang menggunakan 2 KB dari flash memory sebagai bootloader. Memiliki EEPROM sebesar 1 KB sebagai tempat penyimpanan data semi permanen, karena EEPROM tetap dapat menyimpan data meskipun satu daya dimatikan. Lalu memiliki static random access memory sebesar 2 KB, memiliki pin input output sebanyak 14 pin, 6 pin diantaranya dapat digunakan sebagai pin pulse width modulation, dan memiliki master SPI serial interface. Selanjutnya, Arduino Dui adalah pengembangan dari microcontroller Arduino yang menggunakan CPU Atmel SAM3X8E. Arduino Dui adalah Arduino yang pertama kali menggunakan prosesor ARM 32 bit Cortex M3 keluaran Atmel. Dengan demikian, Arduino Dui adalah Arduino Development Board pertama yang dibuat dengan menggunakan microcontroller ARM 32 bit. Arduino ini memiliki 54 pin input-output digital, di mana 12 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 12 pin analog input, 4 pin serial untuk komunikasi serial asinkron, TX atau RX, dan dilengkapi dengan micro USB yang umumnya terdapat pada handphone saat ini. Fitur Arduino Dui itu ada beberapa macam. Yang pertama, memiliki core prosesor 32 bit yang memungkinkan operasi data sebanyak 4 byte sekaligus dengan tipe data di Word pada satu siklus waktu. Lalu CPU dilengkapi dengan frekuensi clock sebesar 84 MHz, RAM-nya sebesar 96 KB, ruang untuk kode programnya ada 512 KB, terdapat pengendali akses memori langsung, terdapat 2 kanal DAC, resolusi ADC yang lebih presisi dengan 12 bit, sumber catu daya dapat diambil dari port USB atau catu daya eksternal antara 6 sampai 16 volt DC. Selanjutnya yaitu Arduino Mega. Umumnya dibuat menggunakan jenis microcontroller Atmega 2560. Sesuai dengan namanya, Arduino ini dibekali dengan prosesor Atmega 2560 yang memiliki 54 pin digital input-output, di mana 15 pin dapat digunakan sebagai output pulse width modulation, 16 pin di analog input, 4 pin UART, 2x3 pin ICSP untuk memprogram Arduino dengan software lain, dan kabel USB komputer yang sekaligus digunakan sebagai sumber tegangan.
Lalu ada beberapa fitur Arduino Mega. Yang pertama memiliki 4 buah masukan serial, memiliki external interrupt sebanyak 6 buah, memiliki 15 buah pulse width modulation, pin 12C, pin SPI. Selanjutnya ada Arduino View, yang merupakan Arduino yang memiliki bentuk unik yang dibekali dengan prosesor Atmega 38V yang bekerja pada tegangan 3,3 volt dan frekuensi 8 MHz. Arduino View memiliki 14 pin digital input-output, 6 pin bisa digunakan untuk output pulse width modulation, 8 pin analog input, dan memiliki soket USB to XB. Penggunaan dapat mengupload program dengan kabel FTDI. Selain itu, dengan menggunakan modifikasi USB to XB adaptor seperti XB Explorer USB dengan soket USB to XB, memungkinkan pengguna dapat mengunggah program secara nirkabel. Lalu fitur Arduino View bisa kita lihat pada layar. Di sini tegangan operasinya 3,3 volt, tegangan inputnya dan tegangan untuk chargernya, pin digital input outputnya 14, pin analognya 8, memori flashnya 32 KB, kecepatan clocknya 8 MHz, lebar 28 mm, panjangnya 65 mm, dan beratnya 9 gram. Selanjutnya yaitu Arduino Nano. Sesuai dengan namanya, Arduino Nano memiliki ukuran yang relatif kecil dan sangat sederhana. Dengan ukurannya yang kecil bukan berarti jenis Arduino ini tidak mampu menyimpan banyak fasilitas. Hampir sama dengan tipe Arduino Uno, Arduino Nano dibekali dengan prosesor Atmega 38P dengan bentuk SMD dan memiliki 14 pin digital input-output, 8 pin analog input, lebih banyak dari Uno, dan menggunakan FTDI untuk pemrograman lewat micro USB. Selain itu juga ada yang menggunakan prosesor Atmega 168. Fitur Arduino Nano bisa kita lihat pada layar. Tegangan operasinya 5 volt, tegangan inputnya 7 volt sampai 12 volt, digital input outputnya 14 buah, pin analognya 8 buah, memori flashnya 32 KB, 0,5 KB telah digunakan untuk bootloader, SRAM-nya 2 KB, EEPROM-nya 1 KB, clock speed-nya 16 MHz, dimensinya 45 x 18 mm, dan beratnya 5 gram. Selanjutnya ada Arduino Pro Mini. Dia ini terbagi menjadi dua versi, yaitu Arduino Pro Mini 3,3 volt dan 5 volt. Arduino Pro Mini ini merupakan jenis Arduino dengan spesifikasi sama dengan yang dimiliki Arduino Nano. Perbedaannya terdapat pada tidak adanya fitur micro USB untuk pemrograman. Untuk memasukkan program ke Arduino jenis ini diperlukan downloader khusus untuk memasukkan program ke dalamnya. Arduino ini dibekali prosesor Atmega 328 yang memiliki 14 pin digital input-output. 6 pin dapat digunakan sebagai output pulse width modulation, 6 pin analog input. Arduino ini cocok untuk project yang bersifat permanen di dalam suatu alat. Lalu untuk fitur Arduino Pro Mini ini, dia memiliki pin input output digital Arduino Pro Mini. Dia memiliki 14 pin digital yang kesemuanya dapat digunakan sebagai input maupun output dengan fungsi pin mode. Lalu ada pin digital tersebut terdapat beberapa pin yang memiliki fungsi khusus, yaitu sebagai pin serial X dan satu untuk TX. Pin ini berfungsi menerima RX dan mengirim TX data serial TTL. Lalu ada external interrupt, ada pin SPI, ada Arduino Pro Mini pulse width modulation, lalu ada pin LED. Fungsi pin ini adalah untuk menyalakan LED bawaan Arduino yang terhubung di pin digital 13. Lalu ada pin SDA, ada pin SCL, ada FCC. Fungsi pin ini yaitu memberikan tegangan pada papan yang bersumber dari USB, adapter, baterai, atau sumber tegangan lain yang sudah terregulasi. Lalu ada RAW yang berfungsi untuk memberikan tegangan yang belum terregulasi yang berasal dari luar dengan tegangan maksimal sebesar 12 volt. Dan ada GND, fungsinya adalah menghilangkan beda potensial saat terjadi kebocoran tegangan. Fitur Arduino Pro Mini bisa dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu ada Arduino Micro, suatu jenis Arduino yang dibekali dengan microcontroller Atmega 32U4. Ukurannya lebih panjang dari Arduino Nano dan Arduino Pro Mini karena memang fasilitasnya lebih banyak, yaitu dengan 20 pin digital input output, 12 pin analog input, dan micro USB. Fitur Arduino Micro bisa kita lihat pada layar.
Lalu di sini ada IDE Arduino, yaitu aplikasi yang berfungsi untuk membuat, membuka, dan mengedit program yang akan kita masukkan ke dalam board Arduino. Aplikasi Arduino IDE dirancang agar memudahkan pengguna dalam membuat berbagai aplikasi. Arduino IDE memiliki arsitektur bahasa pemrograman yang sederhana dan fungsi yang lengkap sehingga mudah untuk dipelajari oleh pemula sekalipun. Di sini ada tahapan instalasi aplikasi IDE Arduino. Nah, di sini bisa kita lihat pengenalan IDE Arduino. Untuk aplikasi simulasi dan perancangan project Arduino itu bisa kita gunakan FreeSync, Tinkercad, Proteus, Egli, Virtonix, Autodesk Circuit, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.